Belum kita mulai kegiatan belajar sendiri, kita doa dulu ya. Ayo ketua kelasnya, tolong dipimpin doa. Di tempat duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Bisa lalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat? Bahagia hari ini? Bahagia, alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum kita mulai hari ini, saya mau absen kalian dulu. Dan nanti ketika saya menyebut nama kalian satu persatu, tolong kalian buat satu kalimat afirmasi positif. Contohnya, misal ada budaya, saya bahagia, saya senang, hari ini cerah, hari ini semangat, hari ini banyak uang. Sudah siap? Sudah siap ya? Oke, yang pertama Ade Nur Hidayah. Saya bahagia karena suasananya sejuk, Bu. Wih, karena suasananya sejuk, luar biasa. Afrianto. Gak hujan. Ya, kalau hujan kan susah kita ya. Anissa Kartini. Fokus kan? Oke, terima kasih. Azmi. Saya bahagia karena suasananya cerah. Suara saya cerah, ya cerah sekali dari Bagas. Tidak hujan. Oke, terima kasih Brilian. Cerah ya. Terima kasih Shika. Hari yang berwarna seperti batik yang kalian pakai, berwarna. Dwi Purwa. Bahagia. Sigri. Bahagia dong. Fajar. Bahagia. Fasbi. Senang. Feliciana. Bahagia. Irma. Bahagia. Karisma. Bahagia. Kurniawan. Ngantuk. Yang positif, afirmasi positif. Saya ngantuk, tapi saya bisa untuk tidak ngantuk. Malka. Risa. Bahagia. Muhammad Rafi. Senang ada. Amin. Nares. Bahagia. Naila. Bahagia. Oh ala iya ya, Luki. Maaf. Nofalza. Senang. Novelita. Bergembira tidak. Octavia. Senang. Putra Apriliano.
bahagia. Rifandi bahagia. Nanti bahagia. Teguh Bahagia. oke. Tiara semangat hari ini. Januar Arif Ibo senang. Zahra alhamdulillah. Oke, terima kasih anak-anak untuk afirmasi positifnya. Semoga hari ini di kelas 9A kalian semua bahagia, kalian semua senang, kalian semua moodnya cerah ceria seperti cuaca hari ini ya. Dan penuh warna karena hari ini kalian juga menggunakan batik yang penuh dengan warna, tidak seperti biasanya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar, namun sebelum belajar kita akan main dulu. Kita akan bermain. Nanti akan dibagi karena ini jumlahnya 36, maka perempuan ada 3 kelompok dan laki-laki juga ada 3 kelompok. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhkan resiliensi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang resiliensi. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian tidak mudah menyerah ketika mengalami kegagalan. Pernah mengalami kegagalan? Sering? Yang cowok-cowok pernah mengalami kegagalan? Sering. Pernah mendapat hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Sering. Perasaannya bagaimana ketika gagal? Kecewa, sakit hati, apalagi? Sedih. Terus ketika kalian mengalami kegagalan, apakah bisa bangkit dari kegagalan yang pernah kalian alami? Bisa. Caranya bagaimana? Yang kalian lakukan? Usaha. Nah, gagal sakit ya? Sakit. Menjalani hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, nyaman tidak? Tidak ya. Namun kita tidak boleh menyerah. Nah, sekarang kita bermain dulu sebelum ke materi. Nanti dibagi menjadi 3 kelompok dan 3 kelompok. 6 berarti ya. Oke, 66 berapa ya? Oh enggak, kalau yang perempuan enggak 6. Perempuan ada berapa? Berapa? 16. Berarti ada yang 5 ya? 3. Iya makanya 5. Oke, untuk kelompok pertama ini samping ditambah konsen. Kemudian Cika, Naga, Tiara, Zahra, Selfie. Terus Naila, Dwi, Nares, Nesa, Karisma, dan Priyanti. Terus cowoknya, cowok ada berapa? 20. Jadi ini 5, 6, 7. Tapi ini berangkat 2. Ini 7, kemudian 6. 7. Terus ini ke belakang 6. Terus ini 7. Oke. Silahkan menempatkan diri sesuai dengan kelompoknya. Ini di mejanya ini aja. Ini di mejanya.
Oke, sudah berkelompok. Sudah siap bermain? Sudah siap belum? Sudah siap belum? Kita akan lomba. Ya, kalian akan lomba. Lombanya adalah membuat menara setinggi-tingginya dan sekuat-kuatnya menggunakan kertas yang saya tadi. Sudah siap? Sudah siap? Sudah. Sudah siapkah? Boleh. Kertasnya bebas mau dibentuk apa boleh. Ya, yang penting nanti intinya adalah membentuk menara. Oke, saya beri waktu kalian 10 menit untuk membuat menaranya. Jangan 10 menit, 7 menit. 7 menit untuk membuat menaranya. Sudah siap? Sudah siap? Dimulai dari sekarang. Sekarang yuk. Ada yang mengintai. Empat menit lagi. Wow.
Lagi di gedung, tapi lah. Dua puluh detik lagi. Sepuluh detik ya, saya hitung dulu ya. 2 nggak berdiri-berdiri, terus tadi pas nggak berdiri-berdiri kelompokmu bagaimana perasaannya? Kecewa, marah, terus pada akhirnya nggak bisa berdiri. Apa yang kalian lakukan? Jadi tidak bergerak ya? Oke. Untuk kelompoknya Novela, tadi ada kesulitan nggak? Ada ketinggalan nggak? Terus ketika kamu gagal, apa yang kamu lakukan? Mencoba mencoba hal lain agar lebih baik konsepnya. Oke, terima kasih. Untuk kelompoknya Ade ini, bagaimana tadi perasaannya membuatnya? Susah. Terus tadi sempat gagal tidak? Apa yang kamu lakukan ketika gagal? Kamu coba kembali dan pada akhirnya jadi ya. Oke, terima kasih. Untuk kelompoknya Zikri, nih kelompoknya Zikri tadi sempat gagal. Gagal apa yang kalian lakukan? Tadi terus akhirnya berhasil nggak? Oke, terima kasih. Nah, untuk kelompoknya Nares nih, kelompoknya Naila tadi bagaimana saya membuat gugup, terus panik, seru. Tadi sempat jatuh nggak? Dihancurin? Oh tidak. Terus tadi pas hal itu terjadi, yang kamu lakukan apa biar bisa berdiri? Ulang lagi. Oke, job. Nah, kelompok pemenang ini. Tadi bagaimana rasanya ketika membuat menang? Susah. Mengalami kegagalan? Belum. Terus ketika ambruk, apa yang kalian lakukan?
sudah menyerah. Ada lagi? Ada lagi? Berusaha berkali-kali sabar. Terus ada lagi? Setiap kegagalan pasti ada keberhasilan. Nah, itu yang dinamakan dengan apa? Resiliensi. Tepuk tangan untuk kelas 9. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang karena kita sudah selesai main dan kita sudah merefleksikan permainan tadi, kalian sudah mengambil pelajaran dari permainan yang kalian lakukan. Sekarang rapikan dulu kertasnya. Dirapikan dulu kertasnya, kalian kembali ke posisi tempat duduk masing-masing. Nah, sekarang kita nonton video dulu. Nanti tolong video yang saya tayangkan, kalian bisa mengambil arti dari resiliensi rapi. Kelihatan nggak? Who does it look like? It looks like me. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Who is the strongest in class? Jerron, come on up, please. I'm going to give Jerron a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jerron? Hey, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige. Resilience means Oke. Dari video tadi, apa yang bisa kalian pelajari? Yang bisa menyampaikan? Nares? Di saat kita jatuh, bangkitlah kembali. Oke, terima kasih Nares. Ada lagi? Ada lagi? Sepakat dengan Nares? Nah, tadi toynya, mainannya itu bagaikan siapa? Diri kita sendiri. Nah, ketika kita dihantam oleh hal yang berat, kemudian kita jatuh, berdirilah kembali. Nah, sekarang kita mulai ke materi ya. Resiliensi. Apa itu resiliensi? Bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar dan terus berkembang. Saya ingat cerita dari salah satu teman kalian, Tiara, yang katanya di awal kelas 7 ya Tiara itu ingin pindah kan, pindah sekolah di sini. Hai, yang di belakang. Namun, Tiara bisa sampai detik ini masih sekolah di sini. Sekarang kelas 9 dan beberapa bulan lagi kalian lulus, secara lulus. Nanti dia sudah resilient dong dengan diri sendiri. Ya nggak? Dia udah punya kemampuan resiliensi. Kenapa? Karena dia beradaptasi, dia mau belajar dan terus berkembang di sini.
Meskipun itu tidak mudah ya Tiara, namun dia tetap bertahan. Saya pernah cerita tentang seseorang yang sama seperti Tiara kan. Nah, sampai detik ini, sampai sekarang dia tidak WA saya lagi. Dia sudah betah di sekolah yang sekarang. Jadi dia sedang mengembangkan resiliensi dalam dirinya. Nah, ciri-ciri orang yang resilient yang pertama, optimis walau sulit. Tadi optimis nggak bisa mendirikan tower dengan kertas yang lemas itu. Optimis tidak tadi? Optimis ya. Kemudian mau belajar dari kesalahan. Setiap orang melakukan kesalahan, benar tidak? Namun kita juga harus belajar dari kesalahan. Yang ketiga, tidak mudah menyerah. Tadi adakah yang pengen menyerah dengan permainan mendirikan tower? Ada yang ingin menyerah tadi? Ada, tapi pada akhirnya kan bisa ya. Selanjutnya bisa mengendalikan emosi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang emosi. Emosi tanggung jawab siapa? Diri sendiri, dan kalian juga harus bisa mengendalikan emosi kalian sendiri. Nah, yang terakhir adalah berani mencoba. Jangan takut dulu. Kalau belum mencoba itu jangan bilang takut nggak bisa. No, coba dulu. Ketika gagal kalian bangkit lagi. Jangan pernah takut dengan sesuatu hal yang belum pernah terjadi pada hidup kita. Kita coba, dan ketika kita mencoba kita akan belajar banyak sekali hal yang ternyata kita bisa menemukan hal-hal baru dalam diri kita, kemampuan-kemampuan baru juga dalam diri kita. Nah, strategi membangun resiliensi. Yang pertama ada apa? Berpikir positif. Jangan pernah bilang, Bu nggak bisa, Bu nggak bisa, Bu sulit. Tapi ubah dengan, Bu ini kelihatannya sulit, namun saya akan mencoba. Bu kayaknya masuk semaba berat ya, namun saya mau coba dulu daftar ke semaba. Gitu, diubah kalimatnya. Kemudian mencari dukungan sosial, merawat diri, dan belajar dari pengalaman. Kalian kalau ada masalah, kalau gagal kayak gitu, kalian cerita nggak? Enggak. Ada yang cerita, ada yang misalkan sedih, gagal. Ada yang cerita? Enggak. Ada? Kamu cerita? Setelah cerita apa yang perasaan lu gimana? Ada hubungan ya, memotivasi juga, oke. Kalau punya masalah, kalian merasa kalian lagi nggak enak, kalian merasa gagal, cerita lah. Jangan merasa sendiri. Karena kalian butuh hubungan sosial. Nah, sekarang saya punya quotes. Ini quotes yang saya buat. Gagal bukan berarti kamu tak mampu. Belajarlah dari kegagalan, perbaiki dirimu dan perbaiki prosesmu. Dulu saya pernah gagal. Saya nangis 2 hari 2 malam karena gagal masuk universitas yang saya inginkan di tahun 2011. Namun setelah saya menangis 2 hari 2 malam, saya merenung. Saya belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah saya perbuat. Saya kurang belajar, saya kurang persiapan. Dan pada akhirnya hari ketiga saya keluar kamar, saya cuci muka, saya ngaca. Kalau kamu kayak gini terus, kamu gak akan jadi apa-apa. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk belajar. Saya memutuskan untuk bangkit. Saya memutuskan untuk memperbaiki diri, dan tahun 2012 akhirnya saya bisa masuk universitas yang saya ingin. Nah, saya harap juga kalian mau belajar jika gagal. Nah, karena saya sudah memberikan quotes, sekarang saya minta kalian untuk membuat satu quotes dengan menggunakan kertas ini. Mohon maaf karena yang merah ternyata tinggal sedikit, maka untuk 9A nanti campur-campur ya, merah dan putih. Yang mau warna merah siapa?
Laki-laki berapa? Yo. Udah, mas. Saya membagi novela, membagi tolong ya perempuan tadi. Yo mas. Yo. Terima kasih. Sekarang kalian tolong tuliskan quote di kertas yang sudah saya berikan. Dikasih nama ya, nama panggilan saja. Dikasih nama kepada saja, nama saja. Saya beri waktu berapa menit nih? 5 menit. 5 menit untuk menulis quote. Iya, kata-kata tentang resiliensi, tentang kegagalan. Contohnya tadi. Kayak contohnya jatuh berkali-kali, namun aku akan tetap bangkit lagi. Terus meskipun sulit, namun aku yakin aku bisa. Yang tadi tentang resilience, bangkit kembali ketika mengalami kegagalan. Sudah? Yang sudah ditempel di pohon. Boleh, boleh. Terserah mau gimana. Yo. Jenengnya Pak? Nama saya berapa? Apa tuh foto-foto yang tinggal apa ya? Kunci kesuksesan adalah Apa ini kata-kata? tak perlu kata-kata. Paling aneh.
Oke. Sudah semua ya? Coba saya mau baca satu atau dua ya. Yang ada tantangannya. Semua jatuh bangunmu hal yang biasa. Alan dan pertanyaan biar waktu yang jawabnya berikan tenggat waktu bersedih hati. Terus satu lagi ya. Gagal bukan berarti kalah, tetapi Tuhan sedang menyiapkan jalan yang lebih baik. Oh, terima kasih kelas 9A, tepuk tangan. Nanti ini dipasang di tembok di belakang ataupun di mana terserah kalian. Nah, ingatlah kalau kalian sedang merasa tidak baik, ingatlah kalau kalian sedang merasa gagal, baca ini. Siapa tahu kalian bisa. Jika kalian butuh seseorang untuk mendengarkan keluh kesah kalian, datanglah ke ruang berita di bawah kelas kalian. Atau bisa WA saya. Oke? Nah, oke, hari ini kita sudah belajar apa anak-anak? Resiliensi. Bagaimana perasaan belajar resiliensi? Senang. Sudah bisa menjadi anak yang lebih kuat? Apakah setelah ini bisa menjadi anak yang lebih kuat? Bisa. Oke, saya tunggu pahlawan-pahlawan resilient di kelas 9A. Semoga kalian jadi anak-anak yang kuat ya. Jika gagal maka coba lagi. Semangat ya. Oke, ternyata waktu kita sudah habis anak-anak. Terima kasih untuk hari ini ya. Kemudian kita jumpa lagi minggu depan. Dan sebelum saya tutup, kita akhiri dengan membaca lafal hamdalah bersama. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.